Halo, saya Arj Wicaksono. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai Accounting Information System atau Sistem Informasi Akuntansi. Topik yang dibahas adalah topik ke-6 mengenai Revenue Cycle, Sales to Cash Collection atau lebih dikenal dengan siklus pendapatan. Setelah Anda mempelajari topik ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan konsep dasar aktivitas bisnis yang berhubungan dengan pemrosesan informasi dalam Revenue Cycle. Kemudian Anda dapat mendiskusikan keputusan penting yang perlu dibuat dalam Revenue Cycle, dan mengidentifikasi informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan tersebut, serta menjelaskan aktivitas pengendalian yang digunakan dalam organisasi. Kemudian, Anda dapat mengidentifikasi ancaman utama dalam siklus pendapatan atau revenue cycle dan evaluasi kecukupan berbagai prosedur pengendalian untuk menghadapi ancaman tersebut. Ada 4 aktivitas dasar dalam revenue cycle. Yang pertama adalah sales order entry, yang kedua adalah shipping atau pengiriman, ketiga adalah billing atau penagihan, yang terakhir adalah cash collection atau penerimaan kas. Tahapan dalam sales order entry atau aktivitas bisnis utama yang pertama adalah take the customer order atau menerima pesanan customer. Yang kedua adalah approve customer credit atau persetujuan kredit customer. Yang ketiga adalah check inventory availability atau mengecek persediaan. Yang keempat adalah respond to customer inquiry atau merespon pesanan customer. Ancaman pada sales order entry ada beberapa. Yang pertama adalah incomplete atau inaccurate orders atau ketidaklengkapan dan ketidakakuratan pesanan. Invalid order atau pesanan yang salah. Uncollectible accounts atau piutang tak tertagih. Stock out atau inventory atau kelebihan dan kekurangan inventory, persediaan. Kemudian loss of customer, kehilangan customer. Untuk meminimalisir ancaman tersebut, maka ada beberapa pengendalian yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah data entry edit control, yang kedua adalah restrict access to master data atau pembatasan akses terhadap master data. Yang ketiga adalah signature of authorized atau otorisasi terhadap penjualan. Kemudian penggunaan credit limit dan otorisasi terhadap credit limit tersebut. Kemudian menggunakan RFID inventory system. Dan yang terakhir adalah menggunakan sistem perpetual pada pencatatan persediaannya. Kemudian, tahapan dalam proses shipping terdiri dari pick and pack the order atau menyiapkan barang yang dipesan, kemudian ship the order atau mengirimkan pesanan. Ancaman dan pengendalian pada proses shipping ada beberapa. Ancamannya antara lain adalah picking wrong items or quantity to ship atau mengambil barang yang salah atau jumlah yang salah. Kemudian pencurian atau theft, kemudian kegagalan dalam pengiriman barang, dan pengiriman ke alamat yang salah. Pengendalian yang dapat digunakan adalah menggunakan teknologi barcode, kemudian merekonsiliasi picking list dengan sales order, lalu membatasi akses fisik terhadap persediaan, kemudian menggunakan dokumen inventory transfer setiap ada transfer inventory. Kemudian melakukan rekonsiliasi shipping documents dengan sales order, dan yang terakhir adalah menggunakan data edit control. Tahapan pada billing proses ada 2. Yang pertama adalah invoicing customer atau penagihan customer. Yang kedua adalah updating account receivable atau mengupdate piutang. Ancaman dan pengendalian pada proses shipping ada beberapa. Ancamannya antara lain adalah kegagalan untuk menagih customer atau failure to bill customer, billing error atau kesalahan penagihan, posting error in account receivable atau kesalahan posting pada AR atau piutang, kemudian inaccurate or invalid credit memos atau ketidakakuratan atau kesalahan memo kredit. Pengendalian yang dapat digunakan adalah merekonsiliasi invoice dengan sales order dan dokumen pengiriman. Kemudian melakukan data entry edit control, kemudian merekonsiliasi akun subsidiari piutang dengan buku besar atau general ledger. Dan yang terakhir adalah pemisahan wewenang, otorisasi, dan fungsi pencatatan. Kemudian tahapan pada cash collection ada 2 juga. Yang pertama adalah memproses customer payment and update their account balance atau memproses pembayaran dari customer dan mengupdate akun customer tersebut. Kemudian deposit payment to the bank atau menyetorkan pembayaran customer ke bank. Ada beberapa ancaman pada proses
cash collection. Yang pertama adalah pencurian cash dan masalah cash flow atau arus kas. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah memisahkan antara fungsi cash handling dan fungsi posting customer account dan fungsi otorisasi kredit memo. Kemudian menyetorkan uang yang diterima secara rutin atau harian. Kemudian dapat menerapkan diskon untuk pembayaran yang lebih awal kepada customer. Dan yang terakhir adalah menggunakan cash budgeting. Kesimpulannya adalah, pada revenue cycle ada 4 aktivitas bisnis utama yang terdiri dari sales order entry, shipping, billing, dan cash collection. Kemudian, setiap aktivitas memiliki threats dan pengendalian atau kontrol terhadap ancaman tersebut. Terima kasih.